Bayangin lo lagi depresi, mau healing ke hotel terpencil, tapi malah dapat paket komplit, diteror penyihir, digentayangi hantu emak sendiri, plus terjebak di kamar terkunci. Hari ini kita bakal nge-review film horor supernatural terbaru tahun 2026, Hokum. Film yang judulnya punya arti omong kosong, tapi apakah kualitas filmnya benar-benar omong kosong atau justru masterpiece tersembunyi tahun ini? Yuk kita bedah bersama gue, Miss Movie, di segmen Review Jujur, Bahas Teknis dari Hati. Review jujur, bahas teknis dari hati. Kami bedah tuntas sampai ke inti. Miss Movie Studios menverifikasi. Siap kupas tuntas tanpa basa-basi. No jujur, no review. Miss Movie Studio. No jujur, no review. Let the perfect review begin. Film ini mengikuti kisah Om Bauman yang diperankan oleh Adam Scott, seorang penulis novel horor sukses yang sifatnya red flag abis, kasar, arogan, dan kecanduan alkohol. Om ini lagi kena writer's block parah dan punya trauma masa kecil yang bikin dia depresi seumur hidup. Demi mencari ketenangan sekaligus menyebar abu jenazah orang tuanya, Om pergi ke The Bilberry Woods Hotel di pedalaman Irlandia. Bukannya ramah sama si warga lokal, Om malah ngebentak-bentak staf hotel. Padahal staf di sana udah ngasih peringatan keras ke dia. Bang, jangan deket-deket kamar bulan madu ya. Itu dikunci karena ada legenda penyihir lokal bernama Kelly. Tapi karena Om ini keras kepala, dia malah nganggap itu mitos omong kosong, sesuai judul filmnya Hokum. Singkat cerita, sebuah insiden tragis terjadi di hotel itu, dan Om malah berakhir terjebak di dalam kamar terlarang yang misterius tersebut sendirian. Disinilah teror dimulai. Pintu kekunci rapat, suasana berubah menjadi mencekam, dan Om dipaksa menghadapi rangkaian kejadian supranatural yang bikin dia mempertanyakan kewarasannya sendiri. Apakah hotel ini beneran dihantui penyihir atau semuanya cuman ada di dalam kepala Om yang lagi stres? Nah, mendingan kalian nonton sendiri biar tahu jawabannya. Oke, sekarang mari kita bedah satu persatu apa aja yang bikin film Hokum ini layak dapat tepuk tangan. Pertama, atmosfer horor yang sangat organik dan klaustrofobik. Sutradara Damian McCarthy membuktikan kalau horor berkualitas itu nggak perlu modal jumpscare murahan yang bikin kuping pekak. Di film ini, ketakutan dibangun lewat atmosfer. Desain interior The Bilberry Woods Hotel yang tua, lorong-lorongnya yang sempit, suara derit kayu, hingga pencahayaan yang sangat minim, bikin kita sebagai penonton ikut merasa sesak dan terisolasi. Pas si Om terjebak di dalam kamar bulan madu, rasa klaustrofobianya benar-benar nular ke penonton. Kita dibuat ngerasa ikutan megap-megap dan frustrasi bareng karakter utamanya. Kedua, eksplorasi trauma psikologis yang brilian. Hokum bukan cuma sekedar film tentang hantu yang lewat terus nakut-nakutin. Hantu dan penyihir di film ini berfungsi sebagai metafora dari rasa bersalah dan trauma masa kecil si Om. Bagaimana sutradara menjahit rasa depresi seseorang pecandu alkohol dengan teror supernatural itu rapi banget. Kita dibawa masuk ke dalam isi kepala Om yang rusak, sehingga penonton terus dibuat menebak-nebak. Ini hantunya beneran nyata atau si Om aja yang emang udah gila karena depresi. Ketiga, akting kelas atas dari Adam Scott. Apresiasi terbesar harus dikasih ke Adam Scott. Di paruh pertama film, dia sukses banget bikin kita semua benci sama karakternya karena kelewat sinis, sombong, dan kasar ke semua orang. Tapi begitu dia mulai diteror dan kerapuan mentalnya terbongkar, aktingnya bergeser menjadi sangat emosional. Perubahan dari cowok arogan menjadi pria rapuh yang menangis minta pengampunan itu dapat banget emosinya. Gila sih, gue yang tadinya pengen nampol nih orang di awal film, mendadak malah pengen meluk dia di akhir cerita. Dia sendirian berhasil memikul beban emosi film ini dari awal sampai akhir. Tapi jangan senang dulu. Di balik pujian tadi, Hokum punya beberapa catatan minus yang cukup mengganggu dan wajib kamu tahu sebelum nonton. Kekurangan yang terbesar adalah pacing slow burn yang berpotensi bikin ngantuk. Alur cerita film ini berjalan sangat lambat di 1 jam pertama. Pacingnya slow banget guys, lebih lambat daripada balasan chat dari gebetan kamu. Sutradaranya terlalu asik membangun pondasi cerita, mengenalkan karakter dan memamerkan atmosfer hotelnya yang sepi. Bagi sebagian penonton, terutama pecinta horor modern yang terbiasa dengan tempo cepat ala The Conjuring, paruh pertama film ini bakal terasa membosankan dan melelahkan.
Kalau kamu nonton ini pas lagi capek sepulang kerja, ada resiko gede kamu bakal ketiduran di 30 menit pertama. Kedua, transisi horor ke drama yang agak jomplang. Di paruh akhir, film ini mendadak berubah haluan dari yang tadinya horor mistis mencekam menjadi drama psikologis yang sangat emosional. Transisi ini terasa agak dipaksakan di beberapa bagian. Momen dialog mendalam antara Om dengan manifestasi masa lalunya terasa terlalu teatrikal sehingga di beberapa detik atmosfer horor murni yang udah dibangun susah payah dari awal mendadak menguap gitu aja dan berubah jadi kayak film drama keluarga. Ketiga, penyelesaian misteri karakter pendukung yang kurang digali. Beberapa staf hotel punya potensi cerita yang besar banget untuk digali. Sayangnya, karena film ini terlalu berfokus pada perjalanan spiritual si Om sendirian di dalam kamar, konklusi nasib karakter-karakter pendukung ini di akhir cerita terasa agak terburu-buru dan diselesaikan lewat eksposisi dialog aja, bukan lewat adegan aksi yang memuaskan. Kesimpulannya, Hokum bukan sekedar film hantu-hantuan yang modal muka serem bikin kaget. Ini adalah film horor psikologis yang cerdas tentang trauma, rasa bersalah, dan pengampunan diri. Meskipun temponya lambat, konklusi cerita dan misteri yang ditinggalkan di akhir film bakal bikin kamu puas dan kepikiran setelah nonton. Berdasarkan semua aspek yang kita udah bahas tadi, skor akhir dari gue untuk Hokum adalah 8/10. Sangat layak tonton, terutama buat kamu pecinta horor psikologis berbobot. Nah, kalau menurut kalian yang udah nonton, film ini beneran seru atau malah song? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Gue Miss Movie, cabut dulu and see you on the next video. Bye-bye!